Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Teguh dalam iman. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti,
"Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, ketika melihat Yesus menghadapi dua situasi yang tampak mustahil. Yang pertama, seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan yang kedua adalah anak perempuan Yairus yang hampir meninggal. Kedua kisah ini menunjukkan satu hal yang sama, yaitu kasih Yesus tidak terbatas dan kuasanya untuk menyembuhkan serta menghidupkan. Wanita itu sembuh bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena iman yang sederhana dan berani, yaitu percaya bahwa hanya dengan menyentuh jubah Yesus, ia akan mengalami rahmat-Nya. Yairus juga menunjukkan bahwa iman adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, bahkan ketika segala sesuatu tampak hilang. Kita dapat meneladani iman para santo yang hidup dengan keberanian dan kesetiaan kepada Allah. Santo Blasius, seorang uskup dan martir, dikenal karena keteguhan imannya dalam menghadapi penderitaan. Ia mengingatkan kita bahwa iman yang teguh dapat membuka hati kita bagi pertolongan ilahi dalam situasi paling sulit. Sama seperti wanita yang tetap percaya pada kasih Allah, meski dunia di sekitar kita tampak penuh penderitaan dan ketakutan. Santo Ansgarius, yang dikenal sebagai Apostel Utara karena misinya menyebarkan Injil di Skandinavia, mengajarkan kita tentang keberanian untuk mewartakan iman kepada orang lain, bahkan di tengah tantangan besar. Kisah Yairus yang percaya dan meminta pertolongan Yesus mengingatkan kita akan panggilan untuk membawa kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, menunjukkan iman melalui perbuatan nyata. Seperti Ansgarius, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan pertolongan Allah bagi sesama. Mujizat Yesus bukan sekedar pertunjukan kuasa, tetapi tanda bahwa kerajaan Allah hadir untuk memulihkan hidup yang rusak oleh sakit, oleh ketakutan, atau oleh kematian. Setiap mujizat mengajak kita untuk percaya, membuka diri pada rahmat-Nya, dan mengalami keselamatan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Saat merenungkan kisah ini, kita diajak bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus peduli pada setiap masalah kita? Apakah kita siap menyerahkan ketakutan dan kecemasan kepada Yesus dengan iman penuh, seperti wanita yang disembuhkan dan seperti Yairus yang percaya? Kita juga dipanggil meneladani keberanian para santo yang hidup setia dalam iman mereka, membawa pertolongan dan pengharapan kepada dunia. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah hati kami di tengah kesulitan, seperti Santo Blasius yang setia dalam penderitaan, dan tuntun kami untuk membawa kasih-Mu kepada sesama, seperti Santo Ansgarius yang berani mewartakan Injil. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih,
Bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.